Nah, jadi ini ular naganya teman-teman. Ular naga ini simbol dari makhluk gaib yang ada di sini. Jadi masih ada makhluk gaib naga di sini, melingkar sampai ke sana. Inilah gerbang gaib menuju ke istana gaibnya Dewi Dayang Sumbi, teman-teman. Bismillah. Dan seperti ini ke bawahnya. Seperti inilah penampakan jalan menuju ke Pedukuhan, dan di sana ada sebuah istana yang berada di tengah hutan. Kebetulan tadi saya jalan dari sana. Kita akan lanjutkan menuju ke Pedukuhan, yang informasinya Pedukuhan tersebut adalah ada istana dari Nyi Dewi Dayang Sumbi, teman-teman. Nah, jalannya udah besar, bisa untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. Cuman kalau musim hujan agak licin ya. Kebetulan ada nanjak turun, jalan ekstrimnya juga teman-teman di sini. Seperti inilah suasananya. Terdengar ya suara tonggeret seperti biasa menemani suasana di dalam hutan. Oke, dan sepi banget nih, berhubung ini berada di perbukitan ya, di Kabupaten Sumedang ini. Dan seperti biasa teman-teman, nanti kita akan ngobrol terkait cerita dan legenda dari istana Nyi Dayang Sumbi ini. Dan informasinya banyak para tamu yang datang ke sini untuk tawasulan dan mandi di sini, di tempat dimana dulu informasinya adalah tempat memadu kasih antara Nyi Dayang Sumbi dengan Sang Kuryang, seperti itu teman-teman. Oke. Seperti ini ya teman-teman suasananya. Dan dari sini saya udah melihat ada sebuah apa tuh ya, kayak patung gitu ya, patung berwarna hitam sambil ada kain corak seperti di Bali gitu ya. Nah, sepertinya ini tuh patung tokoh pewayangan ya. Oke, kita akan lihat seperti ini penampakannya. Dan kesana masih ada jalan lagi tuh. Ini udah dekat teman-teman. Seperti ini, masya Allah. Ini tuh udah nggak asing lagi ya teman-teman. Patung siapa ini kalau bukan patung Semar, salah satu tokoh pewayangan yang luar biasa sakti, mandraguna, bisa mancala putra, mancala putri ya, dan juga tokoh yang bijaksana seperti itu teman-teman. Oke, ini gerbangnya sepertinya ya, gerbang masuknya. Kesananya sih udah nggak ada tempat atau bangunan lagi ya. Itu ada sepertinya tuh, nggak tahu tuh bangunan apa. Oke, kita akan fokus ke sini. Kita akan coba masuk. Kita akan melihat seperti apa pedukuhan ataupun pendopo ya, pendopo yang berada di tengah-tengah hutan ini. Teman-teman, masya Allah, itu ada patung macan ya, sambil menganga lagi macannya, masya Allah. Dan tampak di sana ada sebuah simbol juga, kujang sepasang
warna kemasan dan juga warna hitam ya. Dan ini ada anyaman apa ya, yang kayak dari kelapa itu ya, daun kelapa. Ini patung Semarnya. Nah ini apa ya, gentong atau apa ini teman-teman? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, masya Allah, masih ada tuh apa ya di sana. Assalamualaikum. Nah, di sini juga ada kendi yang berisi dupa ya teman-teman. Habis dibakar, tinggal sedikit. Nah, ini patung macannya. Masya Allah, masih jalannya ke sana ya. Nah, ini juga ada patung naga ya, ular naga yang berwarna emas semuanya dengan mahkota kemasan. Wow. Dan di sini tuh menurut informasi simbol-simbol, ada ular naga yang bermahkota emas, ada juga macan. Itu adalah simbol dari para makhluk gaib yang ada di sini sebagai penjaga sekaligus penguasa alam pegunungan di sini, teman-teman. Seperti itu informasi yang saya dapatkan. Wow, naganya berwarna emas. Kita lanjut lagi eksplorasi ke sana, menuju ke istana gaib. Dan di sana ada sebuah padepokan pedukuhan, teman-teman. Dan jalannya sih udah pakai ini ya, pakai adukan. Di sini udah pakai batu-batu yang udah ditata sedemikian rupa, cuman udah berlumut. Ini harus hati-hati banget, selain menurun jalannya juga ini berlumut, jadi harus hati-hati banget, takutnya terpleset seperti itu. Oke, dan dari informasi yang saya dapatkan teman-teman, bahwa dulunya ini tuh adalah arena wisata alam dan juga padepokan ya. Cuman karena akses menuju ke sini dan juga letaknya di tengah hutan, informasinya untuk wisatanya itu sudah sepi ya, sudah jarang yang berkunjung ke tempat ini. Nah, di gerbang ini saya melihat ada beberapa simbol. Kalau yang sebelah sini ada kujang 2 ya, simbol dari Prabu Siliwangi, kujang. Dan di sininya itu ada cakra ya, simbol senjata juga itu, yang dimiliki oleh orang-orang sakti, orang-orang kerajaan zaman dulu, seperti itu teman-teman. Ini seperti biasa di gapuranya itu ada kelapa ya yang udah mengering. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada naga yang panjang banget teman-teman. Ini Masya Allah. Nah, sebelah kiri juga agak ngeri juga, deg-degan soalnya. Kanan kiri patungnya seperti sedang ngumpet gitu teman-teman. Ini patung singa ya. Kalau sininya naga yang panjang banget, panjang banget sampai ke bawah. Dan patung-patung ini menyimbolkan bahwa di sini tuh masih ada makhluk-makhluk gaib seperti yang dijadikan patung ini. Di sini juga ada kendi yang berisi dupa ya. Sama sebelah kiri juga ada kendi dan dupa juga teman-teman. Oke, agak ngeri juga ya ini patung naga, yang ternyata naga tersebut masih ada di sini secara gaibnya seperti itu. Mungkin yang punya indera keenam nih bisa melihat kondisi dari alam ini di pedukuhan ini. Wah, panjang banget. Oke, kita turun. Ini licin, ada lumut-lumutnya dan seperti ini.
ekornya panjang banget sampai ujung jalan yang menurun ini. Waduh, saya nggak bisa cepet-cepet nih, takutnya terpeleset ya. Oke, seperti ini suasananya. Saya udah disambut sama golongan dogi penjaga dari pedukuhan ini, dan di sini ada sebuah papan tulisan. Kira-kira tulisannya apa teman-teman? Wah, doginya ternyata di situ ya tuh, menolong terus. Nah, ini ada tulisan, ini tuh kolam renang ternyata. Jadi kolam renang menunjukkan ke sana, tapi nggak kelihatan ya ada kolamnya ya. Apa karena tertutup sama rimbunnya tumbuhan liar ini ya? Itu nggak kelihatan ya. Tapi papanya menunjukkan ke arah sana. Oke, seperti ini. Dan sepertinya ini tuh tempat parkir atau apa ya yang ada doginya ini. Mudah-mudahan kita ketemu sama pemilik dari pedukuhan ini ya teman-teman. Permisi dogi. Oke, tuh kita udah disambut sama gapura lagi. Ini gapura yang ketiga ya teman-teman. Setelah tadi yang pertama itu ada patung semarnya, yang kedua sama ya seperti ini, yang kedua ya ada kujang dua dan juga cakratus seperti ini. Nah, ini penuh dengan lumut, harus hati-hati banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita disambut sama patung macan hitam, dan ini juga simbol dari macan hitam itu ada di sini secara gaibnya ya teman-teman. Jadi makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini itu dibikinkan simbol patung seperti ini, termasuk macan hitam, salah satu penjaga dari hutan Ciwado. Informasinya seperti itu. Seperti biasa kanan kiri ada kendi yang ada ini ya, dupanya ini. Oke, ngeri juga teman-teman, sambil melotot melihat ke saya nih pandangannya macan hitam ini. Permisi. Oke, dan sebelah sini juga ada naga juga teman-teman. Waduh, ini jadi setiap gapura itu di belakangnya pasti ada macan dan naga. Nah, ini dikasih dupa juga ya. Oke, ini kira-kira rumah atau apa ini? Nah, jalannya masih menurun, masih berlumut, jadi harus pelan-pelan banget biar tidak terpeleset ya, santai aja. Jadi seperti biasa kalau di sebuah pedukuhan atau padepokan itu pasti ada tempat untuk istirahat, untuk menginap seperti itu teman-teman. Nah, di sana juga ada tuh. Dan persis di bawahnya seperti ada sebuah aliran sungai ya. Dan di depan itu ada sebuah tugu ya, tugu yang ada tulisan lapan Allah tuh. Nah, seperti ini penampakan di alam Ciwado yang tersembunyi ini. Nah, kalau ini tuh tugu lapan Allah semua ya. Dan disambut lagi sama gapura lagi. Ini gapura yang keempat. Seperti biasa belakangnya itu
ada harimau dan juga ada naga tuh. Nah ini mungkin tempat istirahat ya. Dan di sini juga ada sebuah aliran sungai ternyata. Nih, kita lihat aliran sungainya ya. Kebetulan hari ini sungainya lagi surut, karena kalau di pegunungan itu airnya banyak itu pas hujan saja ya. Kalau nggak hujan itu pasti seperti ini, surut. Dan ini udah ada pengamannya biar tidak terjatuh terpeleset ke sungai. Ini ada pengaman ya dari papan jati seperti ini. Jadi ini lapad Allah semua teman-teman. Nah ini saya nggak tahu ini tuh apa ya, gentong dengan simbol apa ini, simbol isi air atau apa ini. Oke, kita akan masuk ke gerbang gapura keempat, dan di gapura keempat ini ada bendera kebanggaan saya merah putih Republik Indonesia, dan samping-sampingnya ada tanaman apa tuh, bunga ya. Dan seperti biasa kanan kiri itu ada kendi yang berisi dupa, dan di sini juga seperti biasa udah ada patung naga. Dan semua naga di sini bermahkotakan emas, teman-teman. Dan di sini juga macan ya, harimau, penjaga dari hutan Ciwado. Nah, di sini saya ada tulisan musola ke arah kanan, pendopo Ciwado. Masya Allah. Jadi ini tuh sebuah pendopo ternyata, bukan pedukuhan ataupun padepokan, tapi pendopo Ciwado. Jadi udah jelas ya sekarang ini tuh pendopo Ciwado. Dan ini langsung ke aliran sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke aliran sungai pendopo Ciwado. Nah, pendoponya itu sana teman-teman, berada di tebing ternyata, misalnya berada di tebing di hutan Ciwado ini. Oke, ini penampungan bak air, ini mungkin dialirkan nanti ke warga-warga di bawah. Dan saya akan menyeberangi sungai ini ya, sungai Ciwado atau sungai apa ini? Ini aliran sungai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini aliran yang sungainya ya. Mungkin kalau musim hujan deras ini banyak di sini airnya. Nah dari sini kita melihat sebuah pendopo ya. Dan saya dapat informasi nih ya, informasinya pendopo ini adalah pendopo keturunan dari Kesultanan Cirebon atau apa ya. Yang nanti kita akan ngobrol aja deh biar lebih jelas, jadi tidak salah ngomong seperti itu ya. Nah, ini kira-kira apa ya, tempat mandi sih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia seperti bak penampungan untuk mandi teman-teman. Nah ini adalah gapura atau gerbang masuk yang kelima ini. Dan di depannya ada sebuah gentong-gentong tuh yang berwarna apa ya itu? Warna pink atau apa teman-teman. Dan seperti biasa di atasnya itu ada pusaka kujang 2 ya, yang berwarna emas 1 sama warna hitam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum.
Dan kebetulan teman-teman saya udah izin ke penjaganya ya untuk penelusuran sekaligus eksplorasi di Pendopo Ciwado ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Tuh, dari sini udah jelas banget ya. Berada di tebing. Itu ada tulisan Musola Al-Ikhlas. Nah, ini adalah ruangan tempat tinggalnya penjaga di sini, penjaga dari Pendopo Ciwado ini, teman-teman. Oke, kita akan lihat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini seperti ini ya, indah banget suasana alamnya di sini. Alam pegunungan di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Sumedang ini. Nah, ini ada tulisan dapur, ternyata ke sana tuh dapur sekaligus tempat ini ya, beristirahat atau tidurnya penjaga. Dan ini pohon ini menopang dari tebing ini, luar biasa. Ini alam memberikan kita kenyamanan. Wah, ini enak banget nih buat wisata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini adalah Pendopo Ciwado, teman-teman. Pendopo Ciwado ini dengan corak warna merah ya dominannya seperti itu, didominasi warna merah, pink dan ungu di sana. Dan depannya juga ada sebuah apa ini, bola dunia sepertinya, bola dunia sekaligus patung Garuda. Masya Allah, melambangkan Indonesia itu beraneka ragam suku, bangsa dan agama, namun tetap satu, inilah Garuda Pancasila. Oke, di sini juga saya melihat ada sebuah air terjun kecil di sana. Itu air terjunnya ya. Dan kita coba lihat ke sana, ke air terjunnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini di jalan menuju ke air terjun kita akan melewati bongkahan dari akar yang bawahnya ternyata sudah tidak ada ya, cuma ditopang sama akar ini aja. Nih, ininya kita masuk ke dalam akar, teman-teman. Masuk ke dalam akar, ada sebuah sumur juga di bawahnya, dan kesananya itu ada sebuah air terjun. Ini mungkin ini pohon keramat atau bukan ya, tuh. Dan akarnya ini, teman-teman, kita coba masuk ya ke dalam akar pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini ada sebuah gayung juga, mungkin ini dijadikan tempat mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sumur, teman-teman, nggak tahu nih kedalamannya berapa ya sumur ini. Dan seperti ini ke bawahnya ya. Nah, ini jadi kita masuk ke dalam akar ini, akar pohon yang menjulang ke atas, tinggi banget, Masya Allah. Dan di sana juga ada pohon lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan saya tidak bisa menuju ke curug gitu ya, karena susah banget nih aksesnya nih. Batunya besar-besar dan berlumut, takutnya terpleset licin. Saya bisa kejebur nih ke sini ya. Ngeri-ngeri. Jadi saya hanya bisa lihat di sini saja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini ya penampakan dari alam pegunungannya yang luar biasa, indah banget. Dan itu bisa untuk mandi juga di sana ya. Sebenarnya bisa lewat sini sana, cuman
Jalannya licin banget teman-teman. Oke, saya juga ngeri juga ini sampai gemetaran ini ya. Biasanya kalau di hutan beginian tuh ada suara tonggeret, ini mah kok sepi banget nih, burung juga nggak ada ini. Hanya terdengar angin sepoi-sepoi aja. Oke, ini juga banyak dupa-dupa teman-teman. Dan ini sepertinya sumur keramat gitu ya. Oke, kita masuk kolong lagi, kita naik lagi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahu Akbar. Oke, udah di pendopo Ciwado dan kita ikat lagi sesuai kondisi tadi ya teman-teman. Saya ikat dulu teman-teman karena tadinya terikat ya. Oke, sudah terikat, sudah aman, kesemula lagi. Dan saya akan lihat ini dari luarnya saja ya, karena dari luarnya juga ini saya melihat ada beberapa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benda-benda antik juga di sini. Assalamualaikum. Wow, luar biasa, keren banget nih. Wow, ada payung ya. Pada di sebuah kerajaan sepertinya ini payung warna merah. Dan inilah barang-barang antiknya. Ada beca, ada sepeda-sepeda ontel. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti penampakannya teman-teman. Saya hanya bisa sampai sini ya, karena kebetulan pemilik dari pendopo ini sedang tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa eksplorasi sampai ke dalam. Ini penampakannya teman-teman. Kita coba lihat ke sini. Oh, itu ruangan besar banget ya ternyata. Oh, ini tuh musola teman-teman. Musola ya. Oke. Seperti ini penampakan dari pendopo yang berada di tengah-tengah hutan dengan ada koleksi jadulnya, sepeda ontel sama beca. Dan sekarang beca ini udah jarang banget nih digunakan ya. Ini patung Garudanya menghadap ke sana ke bawah ya. Ini indah banget nih pemandangan di sekitar sini ya. Wow, luar biasa alam. Dan kebetulan teman-teman untuk penjaganya saat ini belum bisa diwawancarai karena sedang sibuk bekerja, jadi tidak mau diganggu. Cuman saya udah dapat izin aja sih untuk eksplorasi penelusuran di sini. Yang nanti kita akan coba ngobrol sama pemilik dari pendopo Ciwado ini. Kita akan cari tahu terkait cerita dan sejarah dari padepokan berada di tengah hutan ini. Oke, untuk eksplorasi dan penelusurannya saat ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banget sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.